Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, ada pemirsa yang lagi nonton di YouTube dan di kanal manapun. Kembali lagi bersama Hilda di Paduka Podcast Edukasi TPPK Kota Malang. Kali ini sudah di episode 3. Oke, nah teman-teman kita throwback sedikit ya. Mungkin di episode 1 kemarin kita sudah bertemu langsung bersama Kak Mawar yang identitasnya dirahasiakan, yang merupakan pelaku atau korban pernikahan dini bersama dengan Ibu Ketua 1 Lembaga Perlindungan Anak Kota Malang, Ibu Win. Kemudian di episode 2 kita sudah melihat tentang pernikahan dini dari sudut pandang seorang influencer yang merupakan juara 1 Duta Genre Kota Malang 2023. Kali ini kita kedatangan tamu spesial lagi. Kali ini di samping saya sudah ada Ibu Ulfa Masfufa SPSI MA. Beliau merupakan dosen Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang. Boleh diberi tepuk tangan untuk Ibu Ulfa. Nah, bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah, penuh Alhamdulillah. dengan kebahagiaan. Penuh dengan kebahagiaan. Keren sekali ya Bu Ulfa ini, Iya. masih muda sudah menjadi dosen muda kita Iya, pada hari ini. Mungkin tulisan suratan takdirnya mungkin seperti itu. oke, alhamdulillah, masya Allah. Oke, Mungkin boleh diceritakan sedikit Ibu tentang kesehariannya saat ini? oke, kesehariannya karena masih dosen muda ya, Masih dosen muda, kalau bahasa kerennya mungkin newbie gitu. newbie, oke. Berarti ya masih proses adaptasi Mhm. dengan, mmm, Tridharma Perguruan Tinggi. Tridharma Perguruan Tinggi. Iya, seperti yang kita tahu UM cukup keren sekali ya, dengan Oke, prestasi-prestasinya. Jadi kami mengikuti ritme-ritme tersebut. Selain itu mungkin, eee, menulis artikel yang sifatnya lebih populer ya, tidak oke. yang kaku seperti jurnal. Jadi, selain menulis, kalau jurnal itu kan untuk konsumsi kita, untuk konsumsi akademik, jadi selain itu ya menulis di artikel-artikel populer. Mungkin sejauh ini itu. Sejauh ini Iya. itu, bagaimana Bu perasaannya, mendidik, memberikan bisa mendapatkan kesempatan untuk menjadi dosen mendidik seperti itu, bertemu langsung dengan mahasiswa, meskipun newbie tapi kan sudah 2 gelar Ibu ya, sudah sebagai S2, Oke, tantangannya mungkin besar sekali ya teman-teman, khususnya di era digital era seperti digital ini, sekali. ya. Karena kalau mengakses informasi kan perbedaannya jauh Mhm, dari masa kami dulu, apalagi kalau sebelum kami, akses misalnya contoh saja jurnal atau apapun. Nah, teman-teman mahasiswa sekarang itu kan mampu mengakses informasi dengan sangat cepat dan mudah. betul, Jadi kita di kelas itu sebagai dosen pun harus sudah on dengan banyak sekali hal, betul seperti itu. betul. Jadi sebenarnya, peran dosen itu lebih ke sebagai motivator, gitu. Mhm, Bagaimana memberikan pantikan-pantingkan ke teman-teman untuk, tertarik untuk selalu encourage, apa ya, bahwa saya mampu, saya akan ke sini, saya akan ke sana, lebih ke seperti itu oke saja, betul, gitu. apalagi di era pasca pandemi seperti ini ya Bu ya, Iya, di mana betul. teknologi ini semakin dimanfaatkan, Iya, begitu. salah satunya mungkin seperti kita saat Seperti ini ya. kita saat ini, kita ada di memanfaatkan fasilitas, Iya, begitu. Baik, kemudian nih kita beralih kembali lagi ke topik ya. utama kita seputar pernikahan dini. Nah, di episode kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih pengaruh psikologis pada pasangan muda. Nah, mungkin kita tanya pendapat dulu, pendapat Bu Ulfa tentang pernikahan dini atau perkawinan anak menurut sudut pandang Bu Ulfa, boleh sebagai psikologis juga? Oke, eee, ini mungkin flashback dulu ya Boleh, oke flashback, dari apa, dari background saya. mhm, Mungkin saya terlahir di, sebuah apa ya, saya bukan berasal dari lingkungan orang kota ya, betul, seperti itu. Saya baik, dari desa dengan latar belakang, banyak sekali terjadi pernikahan dini waktu itu. Meskipun kalau saya lihat sekarang sih sudah sedikit bergeser, sudah sedikit trennya sudah mhm, sedikit bergeser. Tapi pandangan saya akhirnya secara personal kalau berbicara pro dan kontra mungkin ya,
Saya akan memilih kontra terhadap pernikahan Kontra dini terhadap gitu ya. pernikahan dini. Meskipun, nanti kita perlu berbicara lebih lanjut ya, Betul kenapa kok betul. harus kontra dan lain sebagainya, seperti itu. Intinya kenapa, karena, ada banyak hal yang terlewatkan karena pernikahan dini itu. Betul. Kesempatan-kesempatan salah satunya adalah, ya meskipun bukan kesempatan untuk, merasakan Pendidikan. pendidikan, tapi kesempatan untuk bermain juga hilang, Betul seperti betul. itu. Kesempatan bermain juga hilang, salah satunya mungkin itu. Jadi kalau secara personal kalau boleh memilih, mungkin saya akan kontra, Baik, gitu. kesempatan untuk bermain di mana usia usia Iya, bermain, betul. usia belajar, seperti itu. Iya. Tapi Kak melihat Bu Ulfas di sini sedikit emosional gitu. Mungkin ada alasan tersendiri, Bu? Iya, hitungannya jadi saya termasuk mungkin salah satunya, salah satu pendobrak bisa dikatakan seperti itu ya. Nah, Saya saksi begitu Ibu, iya, saya punya kesempatan iya, menempuh pendidikan lebih? heeh, mung mungkin ya kalau saya rasakan itu ya secara emosional sekali karena, seperti tadi takdir saya seperti itu gitu ya, saya bilang seperti itu. Masya Saya tidak Allah. tahu datangnya dari mana keinginan itu, tapi saya ingin merasakan pendidikan yang jauh lebih tinggi daripada teman-teman saya, seperti itu. Jadi, saya bilang tadi takdirnya sudah seperti itu, jadi emosional sekali karena termasuk hitungan sekarang pun mungkin masuk hitungan jari kalau, eee dari warga yang merasakan pendidikan hingga perguruan tinggi, Mhm, tapi kalau sampai SMP, apa ya, iya SMP atau SMA mungkin sudah banyak, tapi kalau perguruan tinggi masih sedikit baik. hitungannya, Di seperti lingkungan itu. pertemanannya Bu Ulfa Iya begitu. iya. Baik, karena mungkin Bu Ulfa sebagai saksi yang menyaksikan teman-temannya mungkin begitu ya Bu. Iya. Karena saya juga sempat begitu waktu saya SMP. Oh, Itu iya. teman saya ada yang sudah hilang, sudah keluar begitu karena menikah. Dulu waktu saya Mmm, masih SMP saya kurang paham gitu karena kenapa sih harus menikah gitu mhm. kan. Tapi semakin ke sini semakin kayak semakin kontra sebetulnya. Apalagi kembali lagi ke digital tadi Bunda. Mhm, Di digital tadi di mana sekarang sudah banyak tersebar di TikTok, di mhm, Reels, di Short iya dan di kanal manapun yang sangat mudah diakses oleh anak-anak, oleh adik-adik kita yang masih di usia dini sehingga pengaruh-pengaruh untuk pernikahan dini itu semakin besar dan semakin banyak yang mereka influence-influence buruk yang datang dari situ yang memicu atau memancing pernikahan dini, begitu. Bahkan, tadi Bu Ulfa sempat menyampaikan bahwa tren sekarang ini sudah sedikit bergeser, iya. tapi, eee, kalau dari sudut pandang saya sepertinya semakin bertambah. Oh, Kalau secara angka, iya, mhm, itu memang sudah berkurang karena, masyarakat sekarang kan sudah lebih banyak yang berpendidikan iya. begitu dan sudah memiliki kesadaran. Tapi dari segi influence yang disebarkan di internet itu sangat tidak bisa dikendalikan begitu. Baik, mungkin, kita kembali lagi ke studi kasus. Tadi saya sudah sedikit cerita Iya, tentang Kak Mawar. Mungkin mhm. boleh diungkapkan dulu Bu mungkin karena Gimana masih gimana? emosional sepertinya. Oh, sudah Sudah, sudah oke. cukup. Sudah cukup baik. Kita, di episode satu kita bertemu dengan Kak Mawar, Ibu. Karena Mhm, identitasnya kami sembunyikan, Kak iya. Mawar ini usianya masih 17 tahun, beliau sudah menikah dan, sudah memiliki anak dan pernikahannya itu pun karena adalah permasalahan MBA atau Married by Accident. Nah, pendapat atau tanggapan dari Bu Ulfa sendiri seperti apa? Dari segi psikologis, itu apakah mempengaruhi ya? Karena waktu kami berbicara dengan Kak Mawar ini, Kak Mawar sendiri menyampaikan bahwa dia menyesal tapi karena sudah ada adik, sudah ada anaknya, jadi ya udah bisa diapakan lagi. Jadi penghiburnya adalah anaknya begitu, tapi dari sudut sisi hati yang paling dalam itu Kak Mawar sendiri sebetulnya ada perasaan menyesal. Oke. Oh, cukup menarik ya dari cerita itu kalau sampai dia sudah mengungkapkan bahwa dia merasa, eee, Ada penyesalan iya begitu? ada penyesalan dan yang kedua tadi, eee, ya mau gimana lagi karena sudah ada adik. Itu kan berarti dia satu step sudah lebih tinggi ada kesadaran bahwa, oh ada tanggung jawab yang harus Mhm. dia emban, seperti itu. Jadi, ini sedikit saya bahas dari segi psikologi ya. Baik dari segi psikologis, Khususnya dari psikologi perkembangan. Kalau kita melihat di psikologi perkembangan, eee,
pernikahan dini ya, kan ada 3 domain perkembangan yang bisa kita lihat, perkembangan fisik, kognitif, dan emosi. Mungkin dari segi fisik, remaja kalau studi kasus tadi 17 tahun sudah ready atau sudah siap secara fisik ya, karena dia sudah mengalami Sudah menstruasi, iya pubertas, sudah berarti kan sudah puber, sudah siap secara sudah siap fisik, secara fisik. seperti itu. Lalu kita bergeser ke segi kognitif. Kalau kita kembali ke teori misalnya, teori perkembangan kognitif biasa pun, umur 17 dia sudah sampai pada tahapan teratas perkembangan kognitif atau perkembangan operasional formal. Jadi dia sudah matang secara kognitif. Nah mungkin yang di domain ketiga atau sosial emosi, mmm, kematangan emosi itu sifatnya kan kualitatif dalam artian bertahap. Semakin banyak dia mengalami, eee, kejadian-kejadian Kejadian di kehidupannya yang kemudian itu dimaknai, dipersepsikan, dia akan belajar banyak hal. Nah, asumsinya, eee, itu kenapa kalau ada dalam bahasa Jawa ya, kalau orang sudah tua itu kan sudah mengalami asam garam kehidupan. asam garam Nah, itu kehidupan, maksudnya itu. Jadi sudah banyak hal yang dia lewati, jadi pengalaman-pengalaman hidup iya, begitu ya Ibu? pengalaman-pengalaman hidupnya itu yang membentuk kedewasaan atau kematangan emosi seseorang. Kalau si Kak Mawar tadi Kak ya, Mawar iya, tadi, dia bilang sudah, ya gimana lagi, sudah ada anak. Itu luar biasa menurut saya. Dalam artian dia tidak, begitu saja menyerah mhm, gitu. Jadi ada hal yang sudah bisa memotivasi dia. Jadi dia sudah belajar secara emosional yang saya rasa cukup dalam. Nah, salah satu hal kenapa, pernikahan dini ini kalau kita kembali ke secara umum ya, kenapa kemudian pernikahan dini itu tidak baik, tidak seperti itu ya heeh, disarankan, tidak disarankan, salah satunya karena secara emosional, seorang individu itu belum matang di umur itu, betul, gitu. Itu yang juga mungkin menjadi salah satu penyebab tingginya perceraian, bisa jadi kalau kita tarik ke mhm, sana, gitu. Karena, mungkin di umuran itu kan sebenarnya kalau biasa di kita atau kita flashback, kita 17 tahun masih 17 ngapain? tahun masih Kita Sweet masih Seventeen, main-main seperti itu main-main, kan. nongkrong-nongkrong Iya. begitu kan. Nah, sedangkan kemudian dia harus menikah, yang mungkin tidak dia bayangkan dalam rumah tangga itu ada banyak sekali tanggung jawab Ada yang banyak dia sekali tanggung emban jawab. gitu. Dia harus sharing, dengan pasangannya tentang membagi waktu, tentang banyak hal, keuangan misalnya. Nah, eee, umuran remaja itu belum mampu membayangkan ke sana, gitu. Betul, Itu salah satunya kenapa, tidak disarankan itu tadi. Jadi mhm, dia secara emosional belum matang di wilayah dan itu. perlu lebih pendampingan ya Ibu Iya, ya? betul betul, pendampingan. Jadi kalau melihat kasus Mawar tadi, kalau dia sudah sampai pada pemaknaan itu luar biasa gitu. Dia sudah menerima itu Iya, istilahnya gitu ya. Ya apalagi gitu sih. kisah lain dari Kak Mawar yang dibagikan Iya bersama kami itu iya, adalah beliau saya tanya kan heeh, bagaimana perasaannya setelah menikah. Banyak sekali perubahan-perubahan yang Kak Mawar rasakan dalam hidup begitu. iya. Kemudian dukungan dari keluarga itu dari Kak Mawar itu sangat penting sekali Ah, iya dan iya. beliau juga setelah menikah kan jadi lebih berkurang waktunya bersama keluarga. Hanya di rumah bersama anak yang diajak ngobrol, diajak cerita pun belum bisa begitu. Itu, eee, sangat berpengaruh kan kepada Iya psikologis dan juga mental. iya. Jadi begini, kalau saya memberikan apa ya, garis besar Garis gitu ya, besar, iya, oke. bukan, sorry sorry, highlight apa, Pemaknaan, iya, eee poin mungkin. boleh sih pernikahan dini itu ya, Mhm. dalam artian kalau seandainya kepepet kepepet apa bahasanya kepepet? Eee, Harus gitu ya. oke. Iya, seperti itu kan Harus harus kepepet, gitu ya. oke ya. Iya. Maka, hal lain yang bisa dioptimalkan adalah support system itu tadi, Mhm, salah satunya tentu orang tua. Kenapa seperti itu? Misal saja secara finansial, umur segitu itu kan belum settle secara finansial ya. mhm. Nah, kan harus ada dukungan dari orang tua, itu secara finansial. Secara psikologis, masih sangat butuh gitu pendampingan dari orang tua, misalnya menghadapi anak yang Mhm. rewel Kalau misalnya. misalnya ada gejala baby blues juga Iya, kan, perlu dan pendampingan orang iya, tua. jadi banyak hal yang, bisa dioptimalkan dari support system itu. Kalau support system-nya bagus, mungkin, hal-hal buruk yang atau dampak hal buruk dari pernikahan dini itu bisa diminimalisir gitu, kalau support system-nya mendukung, Betul. seperti
kalau dari pengalamannya Bu Ulfa sendiri kan tadi sudah Mhm. disindir kan di lingkungan sekitarnya Iya. itu banyak, mungkin pernah atau tidak berhadapan langsung dengan korban atau pelaku pernikahan dini dan Mhm. perasaannya itu saat berhadapan itu seperti apa? Iya, mungkin kalau orang desa ya, oke saya sebut orang desa lah ya. Baik baik baik. Itu menjadi hal yang wajar dan sangat Mhm biasa. Jadi ya sudah, memang siklus hidupnya mhm. seperti Dan itu, masih gitu. ada adat yang melestarikan itu Iya, kan, Kak? masih ada. Tapi ya karena itu dipandang sebagai suatu hal yang wajar dan siklus hidupnya saya katakan siklus hidup ya sudah seperti Mhm. itu, ya sudah, seperti tidak ada masalah, Seperti gitu. tidak ada masalah, Iya, heeh. tanpa disadari karena sudah terjadi Iya, karena sejak sudah terjadi. zaman nenek moyang Iya. begitu Ibu ya? Jadi, ya yang laki-laki bertugas mencari nafkah, mencari uang, Mhm. gitu. Ya dan seterusnya. Mungkin akan sedikit berbeda di zaman sekarang ya, di zaman sosmed. Kalau dulu itu kan, pergeseran informasi dari satu daerah ke daerah yang lain, itu kan cukup lama ya. Kalau Iya. sekarang kan cepat sekali. Mungkin agak sedikit timbul masalah itu mungkin ya justru di hari-hari ini. Kenapa? Misal gaya hidup, oh kalau di weekend itu kita harus keluar belanja, misal seperti itu. Malming begitu. Iya, itu kan, oh berarti tambahan kos untuk rumah tangga. Akhirnya mungkin akan sering terjadi pertengkaran. Tapi kalau secara khusus saya berhadapan sih tidak pernah Oke, secara langsung berhadapan. mhm, baik. Kemudian tadi sudah disinggung persiapan secara finansial dan lain Iya, sebagainya. Kalau dari sudut pandang kalau misalnya dari hukum ya, Bu, ya, iya, dari hukum, dari undang-undang, sepengetahuan saya itu kan usia yang dilegalkan menikah itu adalah usia 19 tahun untuk untuk laki-laki dan perempuan. iya, Kemudian, sumber lain mengatakan dari BKKBN, iya, itu usia pernikahan ideal yang disarankan adalah 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. oke, Kalau misalnya dilihat dari segi psikologis, ada atau tidak sih Bu, kayak usia ideal menikah yang disarankan? oke. Kalau secara legal formal mungkin tidak ada ya. Oke, Kalau dari psikologi atau dari himpunan, mhm, eee, psikologi ya Indonesia. psikologi Indonesia, HIMSI. Tapi kalau melihat kembali lagi ke berbicara tentang teori mungkin ya ini, mmm dan kita lihat dari budaya kita, Baik, seperti itu ya. Nah, umur 21 tahun seperti yang disarankan BKKBN itu mungkin sudah cukup ideal. Kenapa? Misal kita analogikan, mulai umur 18 tahun kita sudah bisa mencari nafkah sendiri. Meskipun, mmm tidak secara keseluruhan. iya, heeh, lebih dini dari itu kan sebenarnya kita bisa memberikan pembelajaran ya kalau seandainya kita sudah punya anak gitu sebenarnya lebih dini dari itu bisa, tapi di kultur kita kan Mhm, sekolah ya sekolah seperti itu ya. betul, Sekolah ya sekolah, mencari nafkah ya mencari nafkah. Jadi setelah lulus sekolah kita asumsikan misalnya setelah lulus SMA baru betul, mencari nafkah. Nah, paling tidak dia ada beberapa tahun itu untuk, beradaptasi dengan, oh bagaimana mengelola keuangan, bagaimana harus menyeimbangkan antara tuntutan pekerjaan dan lain-lain, misalnya keluarga dan lain sebagainya, itu kan harus latihan. Nah, saya rasa umur 21 itu sudah cukup ideal lah ya kalau mhm, untuk, memulai sebuah kehidupan rumah tangga, kehidupan rumah gitu. tangga Iya, begitu. Nah, usia kematangan emosional sendiri ini, ada tidak sih usia yang dikategorikan bahwa emosional seorang insan, seorang iya. manusia ini sudah matang begitu? Oke, kalau di psikologi, kematangan emosi itu tidak dilihat dari umur ya. Jadi, Mhm, seperti ini, oh anak itu punya tataran emosi yang matang itu ketika punya tanda seperti ini seperti ini. mhm. Nanti dia beranjak ke remaja punya tanda lagi ini, seperti ini seperti ini seperti ini. Dan kalau Oh, dewasa, jadi lebih ke setiap fase kehidupan, anak-anak punya tuntutannya sendiri, remaja dan dewasa juga sendiri. Misal saya ambil contoh kematangan emosi orang dewasa ya, eee, ketika bereaksi terhadap sesuatu itu tidak reaktif. Misalnya, saya tidak suka dengan seseorang, tidak kemudian saya tidak mau bertemu, saya tidak mau berteman, itu adalah tanda-tanda kita, belum dewasa secara mhm, emosional gitu. Oh,
bertemu tidak apa-apa kok, saya juga, bisa menyapa meskipun hanya say hello, seperti itu. Mmm. Itu salah satu gambaran bagaimana pendefinisian kematangan emosi di masing-masing fase. Berarti dilihat dari reaksi begitu ya, Bu, ya? Iya, salah satunya itu, Salah satunya. salah satunya itu. Jadi kita tidak reaktif terhadap, sebuah kejadian, itu salah satunya. Begitu, baik. Jadi, kalau dari sudut pandang psikologi tidak ada, eee, Umur yang usia menentukan, yang iya, menentukan begitu betul, ya, apalagi usia ideal untuk pernikahan, begitu. iya, Nah, kemudian kita akan bahas kalau misalnya menurut Bu Ulfa, dari kondisinya Kak Mawar itu iya. seperti apa kesiapan ininya? Dia sudah berapa tahun menikah? Iya, Eee, sudah berapa tahun menikah ya? Dia karena berarti sekitar usia 16, Oh, waktu menikah usia waktu 16, 16, kemudian saat ini usianya 17, 17, oke. begitu. Kemudian dia Mmm, mengandung begitu kan? iya, kalau dilihat dari segi psikologi ya, Mhm. jelaskan dia berdampak tadi. Dampaknya salah satunya mungkin dia akan mengalami stres dan kecemasan dan lain sebagainya. Misal taruhlah ya ini, dia akan melihat dia bilang tadi kan menyesal ya. Membandingkan Iya, hidupnya membandingkan hidupnya dengan teman-temannya kan dengan mestinya. teman-temannya, Iya, nah betul. seperti itu. Jika itu terus, berlanjut seperti itu, artinya tidak ada rilis emosi, itu juga akan berbahaya. Karena akan, apa ya, istilahnya sampah yang menumpuk gitu Mhm, kalau bahasa awamnya. Jadi emosi yang kita tekan itu mungkin sedikit. Kalau dulu saya dianalogikan itu, misal kita membawa air seperti ini ya, mungkin kalau membawanya itu hanya air satu botol ini, kalau membawanya itu hanya 5 menit, 10 menit mungkin kita tidak akan tidak akan terasa terasa. berat Iya, begitu. tapi kalau setiap hari, setiap saat dibawa, ini kan jadi berat, Mhm, meskipun ini sebenarnya ringan. Nah, sama juga sebenarnya analogi emosi seperti itu. Jika perasaan seperti itu tadi menyesal, eee, itu kemudian dipendam dan terus-menerus seperti itu, nanti akan ada apa, eee istilahnya ledakan yang itu mungkin ledakan tidak, emosi iya, begitu. tidak kita tidak bisa kita prediksi apa Mhm, yang muncul gitu, atau perilaku apa yang muncul. Nah, harusnya itu, segera dirilis emosinya, mhm, berarti tidak harus, ya sudah, kan sudah terjadi gitu, penyesalan itu tidak boleh ditumpuk terus-menerus. Ya, emosi-emosi seperti itu sih sebenarnya yang harus tetap digali oleh mhm, orang-orang di sampingnya betul gitu. betul, Jika itu dibiarkan akan berbahaya. Itu salah satunya mungkin ya dampaknya. Itu sih. gitu. Emosi Mhm. itu tidak boleh ditumpuk teman-teman, dan mungkin pemirsa, Bapak Ibu yang menonton di YouTube maupun kanal manapun, Oke. penyesalan tidak boleh ditumpuk, emosi tidak boleh ditumpuk, tapi tidak boleh diluapkan terlalu ini Iya, juga ya, Bu, iya, ya? betul. Itu salah satu tanda kedewasaan. Mhm, Peluapan emosi bahagia pun juga tidak boleh, apa ya, tidak boleh, terlalu "Wah!" wow. Kalau sini, istilahnya cerawak. Oh, sudah. Semuanya diungkapkan begitu. Oke, ya. Baik, kemudian kita membahas tentang, ada istilahnya dari salah satu sumber yang kami ambil di kami juga sedang merencanakan materi modul pembelajaran nih, Bu. Wow, luar biasa. Modul pembelajaran, bahan ajar, nah di situ ada 10 dimensi kesiapan berkeluarga. Di Oke. antaranya adalah kesiapan usia, kesiapan fisik, kesiapan finansial, kesiapan mental, kesiapan emosional, kesiapan moral, kesiapan interpersonal, kesiapan keterampilan hidup, kesiapan intelektual, dan juga kesiapan sosial. Nah, Wah, itu nanti kalau jadi itu saya bayangkan modulnya itu bisa diajukan ke HKI. misal kalau iya, kalau di Kementerian Agama kan ada itu persiapan menikah. Iya, Nah, betul. seperti itu bisa jadi seperti itu Iya. nanti kesiapan. Tapi sebetulnya kami mengambil dari sumber lain sih, Bu. Oke. Sejujur-jujurnya kami juga mengambil dari sumber lain. Ya itu kan mesti Hanya, collecting gitu ya, ya, collecting begitu heeh, ya, betul. karena masih tahap belajar juga. Iya. Nah, menurut Bu Ulfa sendiri, apakah dari masing-masing kesiapan itu saling berkaitan? Misalnya katakan saja antara kesiapan usia dan juga kesiapan fisik. Oke. Misalnya ini kesiapan usia dan kesiapan emosional Oke, misalnya ya, saya bahas karena dari sesuai dengan sana. bidangnya ya. Iya. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi teman-teman, meskipun tidak bisa menjadi patokan ya, Mhm,
usianya lebih tua berarti lebih matang secara emosional, tidak Mhm. juga seperti itu. Tidak selalu Iya, seperti itu. tapi kita asumsikan bahwa, semakin matang usia itu berarti semakin siap, Mhm. seperti itu ya. Mungkin tapi nanti ini akan sedikit berbeda dengan kesiapan fisik ya. Betul. Misal kalau dilihat dari segi Segi kesehatan. fisik, segi jasa Iya, kesehatan, mungkin heeh, dari usia 21 tahun itu tadi dari segi fisik dan juga iya. mental, itu kan kalau dari sumber-sumber yang kami baca itu sudah siap Iya, begitu. maksudnya seperti ini, misal, kan semakin tua semakin matang ya, kita Mhm. analogikan. Nah, tetapi, kesiapan mempunyai anak itu kan secara kesehatan kan juga tidak boleh terlalu tua, Mhm. iya kan? Betul. Jadi itu tidak baik untuk perempuan dan juga untuk anaknya sih. Nah, ini kalau saya bahas dari segi, usia dan emosional, semakin, tinggi atau semakin tinggi atau besar ya Semakin usia. Tinggi atau ting besar usia? semakin tua, semakin Semakin matang usia oke, seseorang. semakin matang usia seseorang. Itu secara emosional juga mengikuti. Kenapa? Karena gini, eee, kita itu kan manusia itu kan berproses. Mhm. Dia berproses, salah satu proses itu adalah dari pemaknaan kehidupan itu tadi. Kalau secara kognitif, dia kan sudah manusia itu kan sudah mulai bisa berpikir secara abstrak, secara Secara abstrak, kompleks, oke. itu kan mulai dari SMP ya kalau usia formal, tapi akan sangat matang, di usia 15 tahun ke atas. Nah, karena sudah matang atau sudah siap secara kognitif, terus dia mendapatkan pengalaman, maka dia akan memaknai itu. Semakin banyak yang dimaknai, tentu pelajaran kehidupannya semakin banyak. Asumsinya, maka semakin matang juga secara emosional, secara reaksinya. Kalau dalam psikologi itu, dua domain itu dijadikan satu, jadi domain sosial emosi. Sosial Iya, emosional. kenapa kok itu dijadikan satu? Itu kan, mesti dengan alasan ya. Mhm. Karena emosi manusia itu mesti berkaitan erat, eee atau kalau boleh saya katakan mesti berkaitan dengan sosial. Mhm. Misal, kalau saya contohkan hal yang sangat Contoh, sederhana, oke baik. misal memilih warna lipstik, seperti itu ya. Mmm, Iya, oke, itu itu kan emosional ya betul betul sebenarnya. betul. Ini memilih warna lipstik. Kalau kita pikir tidak ada hubungannya secara sosial, tapi kalau kita telisik lebih jauh sebenarnya itu ada Ada alasan sosialnya. ada. Misal, ketika memakai warna tertentu terus ada yang memuji pertama kali, "Kok kamu nampak lebih cantik sih?" Oh, jadi lebih Nah, lebih kayak, "Ah, pakai warna ini aja," iya, gitu kan. seperti itu Seperti itu, sebenarnya betul. Jadi Oke, kalau kita telisik mesti secara pengalaman emosional itu mesti ada kaitannya akan sangat dengan berpengaruh begitu, iya, Bu, ya? dengan sosial. Jadi kembali lagi ke kasus tadi kembali lagi ke kesiapan Ke tadi, kesiapan tadi? iya, semakin matang usia seseorang seharusnya semakin siap Baik. untuk apa, mengarungi Untuk me mengarungi, untuk bahtera rumah memulai tangga, bahtera rumah tangga begitu. seperti itu, Baik. Wah, gitu sih. saya ini terasa seperti ini ya, mendapatkan kuliah psikologi begitu. Apakah bisa kalau saya setelah ini menjadi psikolog? Tidak semudah itu. Oke, nah kembali lagi ke 10 kesiapan tadi. Ya, Saya agak penasaran dengan ini ada kesiapan mental oke, dan juga kesiapan emosional. Nah, mhm, antara mental dan emosional ini pembedanya itu apa, Bu? Dan yang menandakan itu apa? oke. Ini jadi kuliah beneran. Jadi kuliah beneran ya? Oke, nggak apa-apa, Bu, biar pemirsa juga sekalian belajar. Oke, proses mental, eee, mungkin apa bedanya dengan emosi seperti itu ya? Mhm. Dalam emosi itu ada proses mental, seperti itu. Dalam emosi itu ada proses mental. Misal, saya senang, Mhm. kembali lagi ke contoh tadi, saya senang ke lipstik Saya warna senang tertentu, shade tertentu, warna seperti nude itu, misalnya. iya. Nah, itu kan karena ada proses mental yang saya olah, Mmm, seperti itu. Tadi, saya ketemu teman saya dipuji ketika memakai warna lipstik itu. Jadi ada proses mental di sana, seperti itu sih. Jadi dalam Eee, perkembangan emosi atau dalam emosi itu ada proses mental, gitu. gitu, Wah, iya. sudah Mental itu lebih umum gitu mental sih, itu lebih umum. iya lebih umum.
Emosi. Mungkin contohnya apa, Bu, contoh dari sifatnya? Mental itu Mmm, seperti dalam mental batin begitu? oh bukan, lebih ke Atau yang terinternalisir? kognisi Oh, lebih ke kognisi, proses mental, jadi lebih ke kognisi. oke baik. Kita kuliah sedikit ya, teman-teman. Ada kultum, kuliah 7 menit. Lebih ke kognisi. Kalau Oke, emosi itu kan lebih yang afek, kerasa heeh, ada. oh, Jadi ada secara fisiknya itu kalau emosi itu sebenarnya ada, misal, atau seperti sugesti begitu, Bu, ya? iya, apa yang emosi ini? Yang mental? Mental beda beda. Oh, Ya proses kognitif ya, berpikir itulah mhm, kalau bahasa sederhana, bahasa awamnya. bahasa awam. Heeh, meskipun tidak sama 100% dengan berpikir, tapi seperti Mhm itu. Kalau membahasakannya proses mental, jadi mhm, bukan mental saja sih, oke baik. proses mental, Wah, seperti itu. banyak sekali bahasan kita pada hari ini. Sudah 30 menit lebih. Wah, Oh iya, terasa sangat oke. sangat mendapatkan banyak sekali ilmu. Ini kalau sebagai mahasiswa, Bu, ya, Iya sejujurnya saya kalau misalnya kuliah di 1 jam pertama itu sudah merasa bosan, tapi saya hari ini tidak bosan hebatnya dengan Bu Ulfa. ini belum 1 jam, 1 SKS 50 menit. 1 SKS 50 menit, baik. Oke. Saya tidak merasa bosan kok, Bu. Oke, baik. Mungkin, eee, kita sudahi saja, Bu, pembahasan tentang seputar pernikahan dini ini. Oke. Seputar pernikahan dini ini, kita tanya kembali kepada Bu Ulfa, karena dari tadi pembahasan kita ini sangat menarik ya seputar Iya. psikologi. Alasan awal kenapa Bu Ulfa memilih untuk belajar tentang psikologi itu karena apa, Ibu? Eee, Sejujur-jujurnya saya Sejujur juga tidak tahu. Saya atau juga karena mungkin kepencet waktu UTBK? Karena eh, ada teman saya seperti itu, Bu. oh iya? Iya, dia adik tingkat kami, Iya, dia, mengambil jurusan pendidikan luar sekolah ya. karena kepencet. Kepencet. Seharusnya dia memilih pendidikan luar biasa. Oh, tetanggaan gitu ya. Tetanggaan begitu. Eee, iya, membahas tentang atau berbicara tentang psikologi itu Mhm mungkin kalau alasannya secara personal tidak ada, beneran tidak ada. Jadi, eee, ada kalau ada banyak orang yang bilang, "Sebenarnya kamu tuh salah masuk jurusan psikologi." Jadi gini, dulu saya suka memperhatikan mhm. orang gitu ya, Karena eee dari ekspresi juga terlihat kan ya. Apa sekarang Bu Ulfa bisa membaca ekspresi saya? saya suka memperhatikan orang. Saya anggap itu bahwa sebagai satu alasan untuk saya Oke. masuk psikologi, atau mungkin teman-teman ketika bertemu dengan seorang psikolog atau orang Mhm. yang belajar psikologi, itu kemudian, "Wah, bisa membaca karakter dong." Padahal kalau masuk ke dalamnya itu sangat kompleks, Sangat tidak iya, kompleks karena dari tidak serta-merta seperti betul. itu seperti itu. Jadi untuk memberikan judgement bahwa seseorang misalnya matang secara emosional seperti itu ya, wah kita butuh banyak sekali pertemuan Banyak sekali ini. pertemuan, banyak sekali perkembangan. Oke, Begitu. tidak ada Baik, alasan secara karena personal. itulah secara takdir Tuhan Ibu ya. Saya bahasakan seperti itu. Baik, seperti itu. Baik, mungkin karena kita sudah berbicara selama 30 menit, sudah banyak tadi yang kita bahas mulai dari perkembangan kognitif, kesiapan hidup, kesiapan pernikahan, dilihat dari segi emosional tamu kita di episode pertama, dari Kak Mawar dan lain sebagainya. Mungkin, harapan Bu Ulfa terhadap Oke kondisi pernikahan di Indonesia itu seperti apa? Karena tadi di awal sempat disampaikan bahwa Bu Ulfa ini kontra ya. oke, pandangan saya secara pribadi ya? Oke, Ya. pandangan Oh, harapan ya? harapan secara Oke. pribadi, oke. Harapannya, eee, mungkin yang pertama untuk teman-teman remaja ya. Jadi bahwa perjalanan kehidupan kita harapannya itu kan panjang ya, umur umur manusia seharusnya seperti itu. Jadi jangan Menyerah. jangan bukan, jangan cepat-cepat apa, atau jangan mudah Jangan tergoda. terburu-buru, Iya, jangan jangan mudah terburu-buru. jangan mudah tergoda, sampai mungkin, akhirnya terjadi seperti contoh tadi, Mbak Mawar tadi ya, jangan sampai menyesal di akhir, karena kalau di depan itu katanya registrasi, Oke. seperti itu. Kenapa kok menyesal di akhir? Karena kalau di Karena awal pendaftaran iya, oh begitu. iya, pendaftaran dan registrasi. Nah, jadi seperti itu, persiapkanlah, masa depan kalian dengan matang, dengan mengambil, eee, pendidikan
atau dengan mengambil kesempatan-kesempatan meskipun tidak pendidikan secara formal, apapun itu, ambillah itu sebagai pengalaman kehidupan kalian. Nah, untuk para orang tua, kalaupun seandainya harus mengambil keputusan untuk menikahkan putra-putri, Bapak Ibu sekalian di umur yang cukup muda karena satu dan lain hal, maka jangan lupa untuk menjadi support system, Betul. bagi mereka berdua, pasangan tersebut. Karena support system itu akan meminimalisir dampak-dampak negatif yang terjadi, dengan adanya pernikahan dini. Salah satunya adalah mungkin anak yang terlantar, seperti itu. Hal itu bisa terminimalisir dengan adanya support system yang penuh. Dukungan yang Iya, penuh, dukungan dukungan yang yang penuh, mencukupi. seperti itu. Itu sih dari saya. Oke, terakhir ada quotes tidak? Apa ya? Ada quotes, closing statement atau kata-kata mutiara Mmm, yang apa ingin ya? disampaikan? Oke, tidak ada. Oke, karena sama saya juga tidak puitis kok, Bu. Tidak puitis begitu. Baik, Heeh. mungkin, itu pesannya dari Bu Lufa untuk teman-teman pemirsa yang menonton di YouTube maupun di kanal manapun. Terima kasih telah menonton hingga akhir untuk Paduka, podcast edukasi kita di episode 3 kali ini. Terima kasih banyak Bu Iya, Ulfa sama-sama. sudah menyempatkan Mohon waktunya, maaf. sudah menyempatkan hadir Iya. bersama kami, membantu kami. Terima kasih. Lagi kurang lebihnya mohon maaf dan teman-teman sampai jumpa di episode 4. Sekian Oke. Paduka kali ini. Thank you. Dadah.